kita mau memuji Tuhan sama-sama ya Lose ya. Betul. Kita mau nyanyikan Hari Natal Sungguh Senang. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, yuk kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Tuhan yang baik. Saya berterima kasih Saya berterima kasih karena hari ini kami boleh merayakan hari Natal. Kami berterima kasih karena Tuhan mau lahir ke dalam dunia. Terima kasih Tuhan. Tolong saya untuk memuji, untuk merayakan hari kelahiran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah bersukacita bersama-sama, tapi Lause, yang bersukacita tuh pasti bukan kita doang ya. Oh, pastinya. Tapi seluruh dunia. Wow, semua bersukacita, bersorak-sorak. Yuk kita sama-sama bersukacita bersama, nyanyi lagu Dunia Gemar dan Soraklah. Iya. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Joy to the world, the Lord is come. Let all receive our King. Let every heart prepare Him room, and heaven let you sing, and heaven let you sing, and heaven let you sing. Joy to the world, the Lord is come. Let all receive our King. Let every heart prepare Him room, and heaven let you sing, and heaven let you sing, and heaven let you sing. Nah, anak-anak, seluruh dunia semua orang bersukacita karena juru selamat kita sudah lahir.
Karena itu kita mau menyanyikan lagi satu pujian, kita mau memuliakan Tuhan kita, Raja kita, Juru Selamat kita. Kita nyanyikan Dari Pulau dan Benua. Sesuatu nih, mulai minggu depan kita tidak ada ibadah sekolah minggu online. Kita semua akan berkumpul bersama-sama di gereja di sekolah minggu. Karena itu semua loso-loso menunggu kalian semua untuk datang ke gereja ya. Kita mau bertemu, bernyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Pasti lebih senang ya loso. Pastinya, karena lebih itu bersuka cita. Betul, karena itu jangan lupa minggu depan datang ke sekolah minggu. Kita tunggu ya Lause. Iya. Anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau nyanyikan lagu Malam Kudus, Sunyi Senja. Siapa yang
Shalom anak-anak, apa kabar kalian? Lose senang sekali bisa ketemu lagi sama kalian. Wah, apalagi di momen Natal ini. Lose yakin setiap kalian, kita semua bersuka cita. Karena tentu saja kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus. Hari ini, Lose kembali akan menyampaikan firman Tuhan. Yuk, kita bersama-sama mempersiapkan diri kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh mendengarkan dengan sepenuh hati kami. Kami mau fokus, serius mendengarkan firman-Mu. Dan bukan hanya mendengarkan, kami boleh mengerti. Terlebih lagi kami dapat melakukannya. Tuhan, tolonglah setiap kami. Kami mau menyerahkan waktu itu dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tentu kalian bersuka cita di hari Natal ini ya. Tadi Lose sudah sampaikan. Tapi Lose mau nanya, kenapa sih kalian bersuka cita atau kalian senang di Natal ini? Apa yang membuat kalian senang kalau Natal tiba? Liburan? Mungkin capek sekolah sekarang, Natal libur. Mungkin kalian mendapatkan hadiah mungkin. Atau mungkin ada hal-hal yang lain yang membuat kalian senang, bersukacita. Gitu ya. Tapi anak-anak, kalau misalnya Natal tidak ada hadiah, tidak ada pohon Natal, tidak ada hiasan, tidak ada acara Natal, apakah kalian tetap bersukacita? Tetap semangat menyambut Natal? Saya berharap kalian tetap bersukacita dan kalian tetap senang. Kenapa? Karena Natal bukan berbicara tentang itu semua. Natal berbicara tentang Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia. Lalu saya mau bacakan satu bagian firman Tuhan ya dari Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Perhatikan baik-baik ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Anak-anak, ini berita Natal, ya, berita Natal yang pertama ketika Tuhan Yesus sudah lahir. Berita ini disampaikan kepada para gembala. Anak-anak, Natal pertama bukanlah Natal yang meriah. Natal yang pertama bukanlah Natal yang ceria, yang ada lampunya, ada lagu Natal, ada hadiah Natal. Nggak ada itu semua. Tuhan Yesus lahir di mana, anak-anak? Di palungan. Di palungan. Bukan di tempat yang bagus. Bukan di istana raja, bukan di rumah sakit, tetapi di tempat makan hewan yang tentu saja tidak bersih, pasti kotor. Apakah kalian ada yang lahir di tempat makan hewan? Lose percaya tidak ada di antara kalian yang lahir di tempat makan hewan, tetapi Tuhan Yesus mau datang, mau lahir di palungan. Dia terbungkus dengan kain lampin. Kain yang sederhana, kain yang bahkan mungkin kainnya itu tidak sebagus baju yang saat ini kalian gunakan. Tetapi Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau lahir. Untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap kita. Anak-anak, waktu kelahiran Tuhan Yesus saat masih ada dalam kandungan Maria,
Maria Yusuf datang ke Bethlehem. Apakah ada tempat rumah untuk Tuhan Yesus? Gak ada. Semua berkata penuh. Mohon maaf, tidak bisa. Gak bisa. Akhirnya dipalungan. Wah, tidak ada sambutan yang hangat ya. Tidak ada sambutan yang menyenangkan. Kalau kalian dulu waktu mau lahir, pasti kemungkinan besar keluarga kalian, keluarga besar mungkin, akan menyambut kalian ya. Sudah menyiapkan hadiah, sudah menyiapkan hiasan, sudah menyiapkan kamar yang terbaik, baju untuk kalian. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus lahir tidak ada itu semua. Gak ada. Bahkan yang datang siapa? Yang pertama kali mengunjungi Tuhan Yesus adalah para gembala. Karena kalian tahu para gembala? Para gembala pada zaman itu, pada zaman Tuhan Yesus, bukanlah orang yang pintar. Mereka, para gembala itu tidak sekolah. Orang-orang lain menganggap para gembala itu kelas 2. Maksudnya kelas 2 itu tidak dianggap, tidak berharga. Pekerjaan yang tidak bisa menghasilkan uang. Bahkan ya anak-anak, kalian tahu pengadilan? Tahu ya pengadilan ya? Pengadilan, waktu ada pengadilan, kan ada hakim, ada jaksa. Nah, ada pengacara, ada saksi. Saksi itu yang bisa memberitahu misalnya, oh iya saya melihat kejadian itu, begitu ya. Kejadian itu begini. Nah, itu saksi. Ya, untuk mungkin memberikan informasi yang tepat, yang benar. Tapi para gembala itu kalau jadi saksi, nggak dianggap perkataannya, omongannya nggak dipercaya anak-anak. Pada zaman dulu. Jadi kita lihat para gembala ini, gembala-gembalanya ada orang yang sangat biasa. Bukan orang yang spesial, bahkan di masyarakat tidak dianggap, di masyarakat dianggap kelas 2. Mereka tidak berpendidikan. Tetapi Tuhan Yesus mengundang mereka untuk bisa datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Pertama kali. Luar biasa ya. Yang datang orang biasa. Kenapa sih anak-anak Tuhan Yesus mau lahir di palungan? Kenapa sih Tuhan Yesus mau lahir di tempat yang sederhana? Karena Tuhan Yesus mau berkata kepada kita semua manusia, aku datang untuk semua orang. Aku lahir untuk siapapun kalian yang mau menerima aku. Semua orang boleh datang kepada Tuhan Yesus. Semua orang boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Coba, kalau Tuhan Yesus lahirnya di istana, para gembala bisa nggak datang ketemu Tuhan Yesus? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Tuhan Yesus lahir di rumah yang bagus, para gembala bisa datang nggak? Bisa jadi nggak bisa. Mereka malu mungkin ya. Tapi waktu tahu Tuhan Yesus lahir di palungan, mereka bisa datang. Mereka tanpa ragu, mereka tanpa malu bisa datang anak-anak. Dengan pakaian mereka yang kotor, pakaian mereka yang sederhana. Mereka tidak mungkin waktu mau datang ketemu Tuhan Yesus mereka mandi dulu. Enggak. Bisa jadi mereka bau, keringetan. Tapi mereka bisa datang. Tanpa takut, tanpa malu. Mereka bisa datang menyembah Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan Yesus lahir dalam kesederhanaan. Tuhan Yesus lahir tidak di tengah-tengah kemeriahan seperti mungkin kalau zaman ini kita merayakan Natal. Tuhan kesel Kimi. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Michael, Kimi tuh, aduh, Kimi tolong Kimi dong, Kimi tuh, aduh, kenapa tiba-tiba ini loh gitu. datang ngomel-ngomel, kesel-kesel, mengeluh. Iya, ini pandemi nggak kelar-kelar gitu loh. Iya. Terus Kimi kan ini udah mau Natal kan, tuh lihat nih Kimi udah beli baju baru, shawl baru. Wah, sebenarnya banyak ada bando baru. Tapi semuanya nggak bisa kan, biasanya kalau Natal Kimi itu ke pesta Natal, foto-foto sama teman-teman
iya deh ya. Tapi Kimi nih, Lose lagi sampaikan firman Tuhan ke teman-teman Kimi nih. Halo teman-teman. Nah, teman-teman juga pasti sama kan ya sama Kimi ya. Udah bosan gitu, kesel gitu. Mau apa-apa nggak bisa. Kita nggak bisa pesta Natal, foto-foto di pohon Natal yang bagus gitu ya teman-teman ya. Anak-anak, apakah kalian ada yang sama seperti Kimi? Aduh, Natalnya kok di rumah aja. Aduh, kok nggak bisa jalan-jalan. Mungkin nggak dapat baju baru, nggak dapat hadiah. Iya. Ada yang sedih. Pulang pesta Natal dikasih souvenir. Ada yang sama seperti Kimi, anak-anak? Mungkin ada. Oh, enggak Kimi. Nah, yang masa Kimi doang pasti ada Masih ada. sih. Kimi, lagi pula ya, Natal itu yang paling penting tuh apa sih? Yang utama di Natal itu apa sih? Coba. Anak-anak apa? Nah itu tuh teman Kimi ada yang jawab. Oh iya, hari lahirnya Tuhan Yesus ya. Hari lahirnya Tuhan Yesus. Kimi, hari Natal pertama tadi lo sudah sampaikan ke teman-temannya Kimi nih. Itu sederhana, nggak ada pohon Natal, nggak ada lagu Natal, nggak ada pesta Natal, nggak ada foto-foto Natal, nggak ada. Nggak ada. Yang paling penting itu adalah itu Tuhan Yesusnya lahir Menjadi juru selamat. menjadi juru selamat anak-anak. Tuhan Yesus lahir adalah untuk menjadi juru selamat bagi kita. Yang paling penting di hari Natal bukan hadiah, bukan musik Natal, bukan pohon Natal, bukan baju baru, bukan liburan, tetapi Tuhan Yesus. Natal ada itu karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Coba, kalau nggak ada hadiah Natal, tetap Natal nggak? Tetap, karena kan Tuhan Yesus Benar. tetap lahir. Kalau nggak ada pohon Natal, tetap Natal nggak? Tetap Natal. Tetap Natal. Kalau tidak ada bingkisan Natal, hadiah Natal yang dibagikan kepada kalian, tetap ada hari Natal nggak? Tetap ada. Tetap betul. Tetapi kalau Tuhan Yesus tidak lahir, apakah tetap ada Natal? Gak ada kan? Natal itu hari lahirnya Tuhan Yesus. Benar anak-anak. Hari Natal yang paling penting adalah Tuhan Yesus. Natal itu adalah bukti Tuhan sayang sama kita. Ini adalah hadiah terbesar yang Tuhan berikan loh sama kita semua. Kita udah dapat hadiah yang terbesar dan terindah ya langsung ya. Benar, anak-anak, kita sudah menerima hadiah terindah. Kita sudah menerima hadiah terbesar dari Tuhan. Seharusnya kita bersuka cita. Walaupun kita Natalnya di rumah. Iya. Walaupun kita mungkin nggak dapat baju baru, hadiah. Kita nggak bisa kumpul sama teman. Tetapi kita bisa bersuka cita karena kita sudah memperoleh hadiah terbesar. Yaitu Kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Benar. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah datang untuk menebus dosa kita. Kita bersuka cita karena kita punya Tuhan Yesus yang sayang sama kita. Ini yang paling penting. Dan sudah seharusnya juga waktu kita merayakan Natal, mari kita merayakannya dengan sederhana juga ya. Nggak perlu heboh-heboh, nggak perlu rame-rame. Karena itu bukan hal yang penting. Iya. Yang paling penting adalah Tuhan Yesus sudah lahir untuk setiap kita. Nah, anak-anak dan juga Kimi, kita sudah tahu nih ya, yang penting di hari Natal adalah Tuhan Yesus. Yang paling penting adalah juru selamatnya, bukan yang lain. Natal pertama itu sederhana. Yang datang para gembala yang sederhana. Jadi, mari kita ingat, siapapun kalian, Tuhan Yesus menyambut kalian, ya. Iya. Siapapun kita, Tuhan Yesus menyambut kita. Nah, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Ya, kita datang kepada Tuhan Yesus dengan sukacita. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan satu lagi yang perlu kita lakukan, sama seperti para gembala. Setelah melihat Tuhan Yesus, mereka bersukacita, mereka sujud menyembah, lalu mereka pergi pulang. Dalam perjalanan apa yang mereka lakukan? Kimi tahu. Apa ini? Menceritakan kabar gembira. Benar, anak-anak para gembala ini ceritain ke orang-orang. Saya baru lihat Juru Selamat. Oh, kenapa? Benar, baru lahir. Itu di Palungan, di Bethlehem. Yang selama ini nabi-nabi bilang, yang dituliskan di dalam kitab-kitab perjanjian lama, itu benar. Dan telah terjadi
terjadi. Tuhan Saya Yesus lihat. lahir. Benar, Tuhan Yesus lahir. Nah, anak-anak, para gembala yang ceritain ke orang-orang. Sehingga orang-orang juga bisa tahu, walaupun mungkin mereka nggak percaya, ragu-ragu. Tapi para gembala ini dengan sukacita, dengan semangat, kasih tahu nih. Nah, sama seperti itu anak-anak dan juga Kimi. Iya, Tuhan juga mau, yuk kita ceritakan ya. iya. Kabar gembira. Kabar Bahwa gembira. Tuhan Yesus telah lahir untuk kita. Benar. Itu yang kita ceritakan, bukan ceritanya. Aku baru dapat baju baru loh. Oh iya, bukan. Aku di gereja dapat bingkisan Natal ini loh. Oh iya, atau kasih tunjuk nih foto aku loh. Oh, foto aku loh, bukan. Tapi mari kita ceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah lahir. Dan Iya. kita ajak teman-teman kita untuk terima Tuhan Yesus juga ya Rasul. Iya. Jadi juru selamat kita. Benar. Ajak mereka untuk beribadah, sekolah minggu. Ya, kasih tahu. Nanti kalian bisa ceritain ya tentang Tuhan Yesus. Mungkin ke keluarga kalian. Iya. Atau mungkin kalau yang kelas udah lebih besar nih ya, mungkin bisa juga kalau kalian punya media sosial. Ceritakan tentang Tuhan Yesus. Ya, yuk kita sama-sama ya menceritakan Tuhan Yesus ya, anak-anak. Jadi yang pertama, mari kita ingat yang Natal itu yang utama bukan Hadiah. yang itu ya, Pesta. tapi Tuhan Yesus yang sudah lahir untuk setiap kita. Iya. Ya, Dia Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Natal itu sederhana, Natal pertama. Kenapa Tuhan Yesus lahir dalam kesederhanaan? Karena Tuhan Yesus mau mengundang setiap orang untuk datang kepada Dia. Ya, untuk bisa menyembah Dia. Karena itu anak-anak, mari kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita juga mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang ketiga, mari kita menceritakan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Natal itu adalah Tuhan Yesus, bukan hadiah, bukan ponakan dan sebagainya. Kita sama-sama ya, oke? Ya. Jadi Kimi jangan kesel-kesel lagi ya. Iya, sekarang Kimi udah bersuka cita. Iya, karena kita tahu kita punya Tuhan Yesus yang sayang sama kita. Tapi mari kita tetap bersuka cita karena kita tahu ada Tuhan Yesus yang selalu bersama kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Anak-anak, langsung mengajak kita bersama-sama berdoa yuk. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang boleh kita terima. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh merayakan hari Natal. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih yang Kau berikan bagi setiap kami. Ingatkan kami Tuhan, Natal yang utama adalah Engkau yang sudah lahir untuk kami. Bukan hadiah Natal, bukan pohon Natal, bukan lagu Natal, bukan pesta Natal. Tuhan, biarlah setiap kami boleh ingat ini. Dan setiap kami boleh tahu bahwa kami semua, siapapun kami diundang oleh Engkau. Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu boleh menerima undangan-Mu ini. Dan setiap mereka juga boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan tak lupa, biarlah kami juga boleh menceritakan tentang Engkau kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami, diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Senang sekali anak-anak, kita boleh bersama-sama merayakan hari Natal hari ini ya. Kita ucapin selamat Natal ya. Oh iya dong. Anak-anak, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.